got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say? You and me, live the life we never had, like we're never going back. Feel like sun on my skin. This is love, I know it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 9B SMP Negeri 1 Jepara. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami diberi tugas oleh Ibu Muhammad Idola mengenai ekonomi kreatif. Nah, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Zaskia Ramadhani sebagai ketua kelompok 2 bersama teman saya Siti Rauda sebagai anggota. Saya Anissa Teman sebagai anggota. Nah, kalian penasaran kan lanjutannya kayak gimana? Yuk langsung saja cek. Teman-teman, apa sih yang dimaksud ekonomi kreatif itu? Nah, ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM atau biasa disebut gerai meja yang berada di Betara, Kecamatan Mekarjaya mengenai ekonomi kreatif. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi nih ke kelompok 2. Nah, kita sekarang udah bersama Bapak yang mengelola gerai meja ini salah satu ownernya. Nah, oleh karena itu Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryadi. Saya sebagai ketua pengelola gerai UMKM Mekarjaya atau disingkat dengan gerai meja. Oke, jadi kita langsung ke sesi wawancara aja ya Pak. Siap. Pertanyaan yang pertama, gimana sih dulu sejarah atau latar belakang terbentuknya gerai meja itu? Melalui program Corporate Social Responsibility CSR Metro Cina 2017. Nah, itu menggunakan sebuah UMKM yang membuat satu tempat yang menjadi pusat oleh-oleh untuk produk-produk UMKM. Dan melalui diskusi dan survei kami diberikan bangunan gerai UMKM Mekarjaya. Secara tanahnya itu namanya milik kelompok. Kalau bangunannya memang bangunan Kelompoknya orang-orang sini. ya kalau bentuknya kelompok itu berdasarkan dari kelompok tani karya pembangunan 1, 2, 3 yang membuat sebuah KMA yang didampingi oleh Bank Indonesia pada tahun 2013 hingga dan dari kelompok tani itu membuat sebuah koperasi sebagai aset tanah. Oke, baik. Apakah usaha ini ada kerjasama dengan Bank Cina? Nah, bagaimana cara berkomunikasi? Kalau kerjasamanya itu sebatas dampingan, order, kalau keuntungan itu murni dikelola oleh gereja. Ya sebagian operasional, sebagian lagi untuk kelangsungan usaha, misalkan lainnya laku jadi sedimentasi seperti itu. Dan juga misalkan yang belum ada mandinya kita kasih mandi. Asal modal itu langsung pas tahun 2013. Kalau modal itu terbentuk di 2013 saat kita membuat LKMA atau koperasi itu menghimpun dana dari beberapa investor. Asal modal langsung dari Bank Cina atau dari kelompok? Tidak, Petrocina tidak memberikan berupa uang untuk modal. Petrocina hanya memberikan bangunan dan juga dampingan untuk UMKM atau beberapa barista waiters yang ada di sini. Dananya tetap menjadi miliknya kelompok karena memang sumber dana
atau menjaga penjualan supaya konsisten, kita berikan layanan yang maksimal, ramah lingkungan, dan juga inovasi-inovasi kayak kita mengadakan live music saat malam Kamis seperti itu. Ada juga kita membatasi teman-teman komunitas itu mengadakan perlombaan kayak Dan musik itu kerjasama dengan siapa? live music dan bekerjasama dengan anak-anak muda yang di sini yang bisa bersama di sini. Kita fasilitasi tempatnya untuk bermain musik di sini. Beberapa alat itu memang dari Gramedia, beberapa alat juga mereka buat sendiri. Terus bagaimana sih keuntungan penjualan usaha ini? Keuntungan usaha ini setelah untuk operasional itu 50-50, yang 50% untuk kasnya gerai, yang 50% lagi masuk ke koperasi menghasilkan. Bagaimana cara mengembangkan usaha ini? Cara mengembangkan usaha, promosi terus, media sosial aktif apalagi zaman sekarang ini. Jadi media sosial itu tidak apa ya, pokoknya harus kita gunakan media sosial itu sebagai media promosi atau juga informasi seperti musik, dan juga untuk rasa yang kita jual itu harus konsisten, harga yang kompetitif seperti itu. Produk apa saja yang dipasarkan? Kalau di sini ada beberapa orang kopi atau beberapa merek, kemudian kayak keripik pisang, keripik ubi, kemudian keripik dari suku peye, dan aneka makanan-makanan yang lain ada di sini. Tempe. Sistemnya itu konsinyasi, mereka menitip barang nanti habis bayar, kami menggunakan kartu. Jadi misalkan mata yang kemarin dikirimkan kami bayar, kami seperti itu. Kita menjaga supaya kami pun bebannya itu untuk membayar UMKM yang nggak terlalu banyak, jadi seperti itu. Produknya dipasarkan tuh paling jauh kemana Pak? Kalau sementara ini untuk kopi kami nunggu nggak pernah masakan, misalkan di sini dari Jambi atau di Jakarta atau di tempat-tempat tidak pernah. Kami masih di sini. Kalau misalkan ada yang order itu via teman dan teman itu atau mungkin via medsos seperti itu kami kirim. Bagaimana sih pengaruh kepada penjualan setelah bahan baku pada naik? Lumayan pusing juga, lumayan pusing. Kemarin kami satu Vietnam drip itu 10.000, sekarang kami 14.000. Karena mau tidak mau karena harga ini jadi penjualan tidak naik. Tapi ada juga di sisi positifnya, karena kami si operasi ini latar belakang dari anggotanya itu tani. Jadi makmur juga akhirnya si petaninya karena harga komoditi naik. Nah, kan tahun-tahun lalu tuh terjadi COVID, itu berpengaruh atau tidak di penjualan? Yo sangat berpengaruh, otomatis kan tidak ada keuntungan, tidak ada sementara kami di sini kedai kopi dan jualnya seperti itu, jadi tetap berpengaruh. Kalau memiliki satu organisasi tadi yang kooperasi produsen tas sejahtera mandiri itu, itulah menjadi penyokong modal untuk supaya tempat ini beroperasi. Sempat tutup ya Pak? Sempat kami tutup beberapa bulan ya. Lumayan lama juga lah kami tutup. Apakah ada niat Bapak memperluas ekonomi cabang usaha ini? Niat ada, cuman kadang-kadang kesulitan kita itu SDM. Dan itu kalau usaha-usaha seperti ini kan nilainya kecil loh. Jadi itu salary-nya sampai bekerja di sini pun tidak terlalu tinggi. Jadi kemudian di lingkungan kita di sini yang ada perusahaan segala macam kan perbandingannya itu jadi agak sulit mencari SDM-nya. Kalau boleh tahu apa sih jenis-jenis kopi Jenis kopi di sini kalau kan ada, kalau jenis kopinya itu lebih semua varietasnya ya. Kalau jenis kopi sebenarnya itu ada medium roasting, ada
produk-produk kalau medium itu yang teknologi. Kalau misalnya berat itu produk-produk kayak pakai susu, pakai es atau seperti itu. Kalau untuk produk kopinya, produk UMKM ada beberapa merek ya, untuk merek. Kalau produk kopinya enggak, belum pernah. Tapi kalau kopi kita ini kayak diekspor lah ya, karena rantai dagang kita itu pada Haji Paili atau Haji Selama seperti itu kalau gitu. Apakah usaha ini mempunyai Karyawan ada 4 orang tetap. Kalau yang freelance-nya itu ada 4 orang. Kerjanya kerjaan sih ada pagi itu jam setengah 8 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 6, jam 6 nanti jam 12. peluang kerjanya itu apakah Kalau loker sementara ini belum, karena kalau misalkan buka loker tuh paling-paling tambah penuh. Kan kelemahan kami di sini kan tidak ada penumpang. yang di depan tuh kerjasama atau gimana Pak? Bakso, gorengan, dan sebagainya. Ya paling-paling kerjasama langsung putus gitu, baik misalkan di sana jualnya sebelum nanti kita kami bayarnya lama. Sistem gaji karyawan itu per bulan atau Per kesan dan pesan buat gerai meja ini apa Pak? jaga konsistensi kopi terikat dan tempat supaya dari perubahan. Baik, jadi itu saja sedikit dari Kopi Derita, gerai kampung UMKM yang berada di Mekarjaya Utara. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami lagi bersama salah satu barista dari Mas Ibu, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Budi. Saya Oke, nah kita akan mulai wawancara. Kalau boleh tahu berapa sih per hari dapat beras? Berapa omset? semua belanja kalau 14. Oh, tidak ada gitu. Iya tidak ada. Terus tuh biasanya waktu paling lama itu kapan? Kalau untuk hari-hari biasa sih sore sih sekitar jam 4. Kalau malam pasti ramai. Di sini ada band, apakah berpengaruh? Akan selain untuk meramaikan gerai meja, juga musik itu salah satu sarana hiburan di sini gitu. Ya, konsepnya nambah, apalagi rap musiknya itu seminggu 2 kali, malam Kamis sama malam Minggu. Oke baik, jadi kita langsung saja ke cara penyeduhan kopi. Langkah pertama dalam menyeduh kopi, kita grinder kopi sebanyak 18 gram dengan ukuran yang halus. Kopi yang telah digrinder kemudian ditekan agar lebih padat dan tidak ada tersisa ruang. Kemudian, press kopi menggunakan rock presso sebanyak kurang lebih 25-30 mg. Kemudian siapkan susu fresh sebanyak kurang lebih 200 gram yang akan dipanaskan dan dituangkan ke kopi tersebut.
200 gram susu fresh kemudian dipanaskan. Nah, proses pemanasan susu ini dinamakan steaming milk menggunakan alat manual dengan suhu 60-75 derajat Celcius. Langkah terakhir yaitu proses art atau menggambar. Proses penuangan pertama pada espresso atau kopi disebut blooming atau pouring. Nah, proses 5 putaran dinamakan milk jet. Lalu latte art siap disajikan. Nah, nama latte art tersebut adalah Rosetta.